Hijrah itu apa sih, A? Hijrah itu artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Dan hijrah itu artinya meninggalkan. Melangkah ke jalan yang lebih baik, hijrah. Berpindah menuju tempat yang lebih baik, hijrah. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hijrah. Dan meninggalkan sesuatu yang buruk untuk memilih sesuatu yang baik, itu juga namanya hijrah. Kadang ada yang bertanya, "Aa, kenapa setelah hijrah hidup tambah susah? Aa, kenapa setelah hijrah masalah semakin bertambah?" Ada 3 alasannya. Satu, apa yang tadi Kak Ali sampaikan, boleh jadi kesulitan yang kita rasakan saat ini karena diakibatkan mungkin dosa yang pernah kita lakukan kemarin. Dan kesulitan saat ini adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Mungkin sebelum hijrah ada dosa yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, dalam hijrah butuh pengorbanan, pasti. Nabi SAW ketika berhijrah, mudah atau tidak? Tidak. Baginda Nabi harus meninggalkan kota Mekah yang dicintainya. Baginda Nabi ketika mau berhijrah ke Madinah, menggantikan tempat tidurnya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berangkat dengan Abu Bakar, bersembunyi di Gua Thur, sampai Abu Bakar dipatok dengan ular. Kemudian bersembunyi, dikejar oleh kafir Quraisy, harus mencari jalan yang berbeda. Pertanyaannya, mudah atau tidak? Hijrah itu harus ada pengorbanannya. Tapi perhatikan, setelah Nabi berkorban, setelah Nabi meninggalkan, setelah Nabi kemudian pergi dengan segala perjuangan, kemudian Allah gantikan dari Mekah dengan apa? Madinah Al-Munawwarah. Dan dari Madinah itu terpancarlah semua kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kita tuh meninggalkan sesuatu bukan karena kita benci, tapi karena kita butuh kekuatan agar saat kembali lagi kita bisa lebih kuat menjalaninya. Maka Carly, untuk semua ujian yang datang, tidak mungkin Allah memberatkanmu kecuali Allah sedang menguatkanmu. Tinggal yang ketiga, Aa, harus gimana aku ke depan? Tentu jawabannya ikhtiar. Hijrah itu bukan diam. Jadi hijrah itu bukan berarti pergi, nggak mau usaha lagi, nggak mau dagang lagi, nggak mau kerja lagi. Bukan. Tapi ganti orientasinya. Yang selama ini orientasinya hanya dunia, maka setelah hijrah orientasinya akhirat, tapi pakai apa? Dunia. Jadi hijrah itu bukan ninggalin dunia. Dunia itu harus kita dapat, tapi caranya, strateginya, sikapnya. Dan kalau ini luar biasa, beliau ingin meninggalkan riba, Masya Allah. Ini langkah yang luar biasa. Riba itu tidak akan pernah membahagiakan. Riba itu menggelisahkan, dan bahkan pelaku riba itu akan diajak berperang oleh Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Maka di Quran surat Al-Qasas Allah sampaikan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Perhatikan 4 prinsip hidup. 1, carilah keutamaan akhirat. 2, jangan lupakan urusan dunia. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya Allah yang merubah segalanya. Akhiratnya kejar, dunianya jangan lupa. Jangan buat kerusakan. Rumusnya, kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang.